Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Hari ini kita berkumpul kembali di acara kelas pendalaman Alkitab. Kita masih membahas tentang menjadi manusia baru. Ini adalah sesi yang terakhir, sesi ke-6. Malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Remiana Saragih. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kembali untuk kesempatan malam hari ini. Suasana yang baik, kami boleh duduk diam untuk belajar kembali kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau menyelesaikan sesi yang ke-6 mengenai pembahasan menjadi manusia baru. Engkau memberkati, mengurapi Ibu Remiana Saragih yang akan menyampaikan pemaparan. Kiranya kami semua boleh menerima atau menyerap apa yang kami pelajari malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, langsung saja silakan. Baik, Pak David, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Apakah suara saya kedengaran ya Pak? Ya, kedengaran. Silakan. Pada malam hari ini kita membahas sesi yang ke-6, yaitu manusia baru. Ada 5 tema. Yang pertama adalah sesuai jadwal Tuhan, yang kemudian menjadi manusia baru, dan yang ketiga neraca hidup setiap hari, dan keempat berkat rohani, dan yang kelima penyesalan di kekekalan. Kita akan mulai di bagian pertama. Ada situasi tertentu di mana telinga kita lebih terbuka untuk mendengar nasihat Tuhan. Pikiran kita, hati kita lebih bisa mencerna kebenaran dan bisa menerima kebenaran. Jadi anggaplah ini sebagai berkat, yaitu ketika kita menghadapi kesulitan yang besar, di mana kita merasa tidak sanggup menyelesaikannya sendiri. Jadi dalam hal ini, dengan artinya bahwa kita datang kepada Tuhan, dengan kita merendahkan diri kepada Tuhan, karena kita merasa bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa menjalani kehidupan ini. Maka jangan kita merasa mampu, kita menjadi sombong, sehingga kita mengandalkan kekuatan kita tanpa kita membutuhkan Tuhan. Maka di sini dikatakan tadi bahwa ada situasi tertentu di mana telinga kita ini akan terbuka untuk mendengarkan nasihat Tuhan. Karena kita berpikir bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi artinya bahwa kita hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Masalah berat dan sukar menjadi sarana Allah mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini nanti akan berdampak luar biasa. Sebab kalau orang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh Allah juga akan mengistimewakan orang-orang seperti ini. Jadi inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa dalam setiap persoalan Tuhan mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia. Jadi ketergantungan kita kepada Tuhan, tergantungan kita kepada Tuhan itu akan membawa kita semakin memahami, semakin mengerti apa maksud Tuhan di balik persoalan kita. Nah, terkadang memang persoalan itu dibiarkan Tuhan berlarut-larut dalam kehidupan kita. Kok soal persoalan ini nggak selesai-selesai ya? Kok nggak ada jalan keluarnya ya? Nah, mungkin Tuhan mengizinkan itu. Karena apa? Karena kita belum bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita belum berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan izinkan masalah itu tidak selesai. Supaya apa? Supaya kita itu bergantung kepadanya. Jadi supaya lewat masalah itu, supaya lewat persoalan itu, jadi kita mengerti apa sebenarnya maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi maka dengan itu Tuhan menginginkan kita sepenuhnya bergantung kepada Dia. Dan dengan bergantungnya kita kepada Tuhan akan membuat kita ini
tidak menjadi sombong, ya kan? Nah, seperti Rasul Paulus, dia kan berkata di dalam firman Tuhan, dia menginginkan duri yang ada di dalam tubuhnya itu akan lepas gitu. Tetapi Tuhan tidak mengangkat duri itu. Karena apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Nah, jadi mungkin masalah kita belum selesai. Tuhan belum memberikan jalan keluar. Karena Tuhan punya maksud dan rencana bagi kita. Jadi untuk itu kita harus terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menguji seberapa kita setia kepada pribadinya. Bukan saja percaya kepada berkat-Nya yang kita klaim menjadi milik kita, tetapi yang terpenting kita juga mempercayai pribadinya, yaitu pribadi Tuhan. Nah, jadi ini yang mau diinginkan oleh Tuhan dalam setiap persoalan kita. Jadi kadang-kadang kita kan mengklaim hanya janjinya, tetapi Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan mau supaya pribadinya itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Maka di sini kalau kita lihat bagaimana Abraham yang begitu diuji Tuhan kesetiaannya. Nah, sampai Tuhan menjanjikan bahwa dia akan mempunyai keturunan, tetapi ternyata di masa tuanya dia menemukan janji itu, baru dia mendapatkan janji Tuhan itu. Jadi artinya bahwa di dalam persoalan itu Tuhan menguji kesetiaan kita, Tuhan menguji ketaatan kita. Apakah kita tetap setia di dalam Tuhan? Kita harus percaya bahwa Allah pasti menyertai dan menyelesaikan masalah sesuai dengan jadwalnya. Jangan memaksakan jadwal kita dan berkata, Tuhan, kenapa masalah ini berat? Serahkan saja padanya, biarlah waktunya Tuhan yang jadi. Nah, Bapak Ibu, kadang kita kan pengen masalah kita itu cepat selesai ya. Jadi pengen kita itu jadwalnya itu jadwal kita, waktunya itu waktu kita. Padahal sesungguhnya adalah waktunya itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Tetapi bahwa kita percaya waktunya Tuhan itu akan tepat bagi kita. Jadi jangan sekali-kali kita memaksakan kepada Tuhan agar masalah kita itu selesai. Tetapi kita harus berkata kepada Tuhan, sebenarnya maksud Tuhan dalam masalah ini apa? Ya kan, kok belum terjawab? Ya seperti Abraham tadi kan, dia bertahun-tahun menantikan janji Tuhan. Dan setelah pun dia menemukan janji Tuhan, bahkan Tuhan menguji lagi kesetiaannya. Itu tadi dengan mempersembahkan anaknya. Dan itu pun dilakukan oleh Abraham. Oleh karena apa tadi? Oleh karena ketaatannya. Jadi disitulah kita harus sabar menunggu jadwalnya Tuhan, menunggu waktunya Tuhan. Dan kita percaya bahwa waktunya Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Jadi di saat kita bisa menunggu waktunya Tuhan, maka disitulah Tuhan akan bisa meninggikan kita dan kita akan melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya mempercayai kuasanya, dahsyatnya, tetapi pribadinya. Bahwa dia Allah yang tidak pernah mengupayakan kecelakaan apapun atas diri kita. Karena Allah yang setia artinya Allah yang akan menyelesaikan segala sesuatu menurut cara dan waktunya. Nah, jadi kita menunggu waktunya Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Karena apa? Jadi karena kedahsyatan Allah. Jadi bukan hanya tadi kita mempercayai kuasa kedahsyatannya, tetapi mempercayai pribadinya dalam kehidupan kita. Maka untuk itu kita harus menantikan apa yang menjadi jadwal Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saya percaya bahwa jadwalnya Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Dan inilah yang tadi akan mendukung dalam kelahiran baru kita. Kemudian kita akan masuk di dalam yang kedua, yaitu menjadi manusia baru. Orang yang akan masuk rumah Bapa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah dan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus adalah orang
yang sungguh-sungguh telah menjadi manusia baru. Tidak ada manusia yang belum menjadi manusia baru yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi ini harus menjadi pemahaman kita, pemikiran kita, bahwa yang akan bisa nanti dipermuliakan bersama dengan Allah, orang-orang yang masuk dalam kerajaan Allah untuk menjadi anggota kerajaan Allah adalah manusia yang telah dilahirkan menjadi manusia yang baru, menanggalkan manusia lama, yaitu memakai manusia yang baru. Jadi orang-orang yang masih memakai manusia lama tidak akan diperkenankan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi hanya mereka yang memiliki kelahiran baru, yaitu manusia yang baru, yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi artinya bahwa kita harus membuka pemikiran dan pengertian kita bahwa hanya orang-orang yang benar-benar lahir barulah yang akan dapat dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Jadi di mana kelahiran baru kita itu juga adalah kelahiran baru yang sesuai dengan standar Tuhan. Bukan dengan sesuai pemikiran kita. Kadang kita kan kapan lahir baru? Oh, saya sudah lahir baru. Bukan, tetapi kelahiran baru yang sesuai dengan standar Tuhan. Jadi inilah yang akan nanti dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau kita punya satu kerinduan terus untuk kita terus hidup dalam kelahiran baru, Roh Kudus akan menolong kita. Karena apa? Tanpa pertolongan Roh Kudus juga kita nggak akan bisa mampu untuk kita masuk di dalam kelahiran baru. Standar manusia baru itu adalah Yesus. Jadi Yesuslah standarnya. Jadi bukan pengalaman kita. Oh ya, aku sepertinya ini dengan pengalaman yang kita bikin. Oh bukan. Jadi standar Tuhan. Ya, kurang dari itu berarti belum. Maka di sini Paulus berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tetapi di dalam tulisan Paulus yang lain, sebelum ia mengakhiri hidupnya, Paulus mengatakan, aku telah mencapai garis akhir, aku telah siap menumpahkan darah demi korban ibadah. Nah, Paulus bisa mencapainya karena dia bisa berkata, ikutilah teladanku. Nah, jadi kita harus mengikuti teladan Rasul Paulus, yang tadi di mana kelahiran barunya yang sudah mencapai standar daripada Tuhan Yesus. Itulah kelahiran barunya. Nah, dia mencapai kehidupan Tuhan. Kemudian dia memiliki suatu persekutuan dengan Tuhan, memiliki penderitaan dengan Tuhan, sehingga ia bisa menjadi serupa dengan Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya. Maka yang menjadi teladan kita itu tadi di sini adalah kita bisa meneladani Rasul Paulus dalam hal tentang kelahiran baru tadi, yaitu manusia baru tadi, bahwa dia memang benar-benar manusia yang baru. Yang artinya tadi adalah bahwa Rasul Paulus ini kita lihat sejarahnya bahwa dia adalah seorang yang jahat, penganiaya jemaat, tetapi setelah dia mengenal Yesus, maka ada sebuah perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Maka sampailah dia mencapai suatu kelahiran yang baru tadi, di mana dia bisa dikatakan di situ tadi bahwa dia mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan, dapat juga dalam penderitaannya. Jadi inilah yang bisa kita teladani bagaimana perjuangan Rasul Paulus untuk dia mengenakan kelahiran baru yang sesuai dengan standar Tuhan Yesus. Maka kita harus bekerja lebih giat, lebih keras untuk mencapai standar hidup baru di dalam Tuhan. Sejujurnya hampir-hampir kita tidak menemukan orang-orang yang memiliki hidup baru. Penyesatan yang terjadi hari ini, kalau orang memiliki pengetahuan teologi, dia merasa sudah mengenal Tuhan. Nah, ini yang banyak menyesatkan orang-orang, sehingga mungkin berpikir dengan dia punya pengetahuan yang cukup tinggi tentang Allah, maka itulah dia berpikir bahwa itulah kelahiran barunya. Padahal tidak, bahwa
kelahiran baru itu bukan hebatnya kita, pemahaman kita mengenai tentang teologi, tetapi kelahiran baru itu adalah keberadaan kita. Keberadaan kita, apakah kita sudah serupa seperti Kristus tadi. Nah, inilah yang menjadi perjuangan kita. Nah, jadi ini bukanlah perjuangan yang artinya yang santai-santai, tapi ini adalah perjuangan yang lebih giat yang harus kita lakukan supaya kita tadi bisa mengenakan manusia lahir baru tadi. Manusia baru adalah manusia yang mengenakan pikiran perasaan Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan harus ekspresi dari pikiran dan perasaan Tuhan. Hidup kita menjadi bejana Tuhan, di mana pikiran dan perasaan Allah diekspresikan. Nah, jadi inilah yang namanya kelahiran baru tadi, bahwa kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kalau kita belum memiliki pikiran dan perasaan Kristus, berarti kita belum yang namanya menjadi manusia yang baru. Jadi mereka yang menjadi manusia baru adalah yang sudah memiliki dan mengenakan pikiran perasaan Kristus. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan yaitu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi bukan seperti yang kita mau, bukan seperti yang kita kehendaki, bukan seperti yang kita inginkan, tetapi apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka di dalam 1 Korintus 10 ayat 30 dikatakan, baik kau makan dan minum, nah kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Nah, kalau itu kita lakukan untuk Tuhan, nah itulah kita dikatakan menjadi manusia baru. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, dalam tindakan pun nanti dalam perbuatan kita pun pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tapi ini tidak mudah Bapak Ibu, dan ini adalah merupakan perjuangan bagi kita. Kita akan masuk di bagian ketiga adalah neraca hidup setiap hari. Neraca hidup setiap hari. Setiap kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya kepada Allah. Nah, ini tertulis dalam Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi nanti setiap kita ini apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua Tuhan tahu. Maka itu nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kapanpun Tuhan minta, nah kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Ya seperti bendahara yang memegang keuangan. Nah dia kan harus bisa mempertanggungjawabkan keuangan yang dipercayakannya kepada dia. Kapanpun diminta, dia harus bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, begitu juga dengan kita nanti. Nah, setiap apa yang kita perbuat, pikirkan, lakukan, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka untuk itu kita harus tetap siap sedia. Jadi setiap menit, setiap jam, setiap hari kita harus mengoreksi diri kita. Apakah kita ini sudah berkenan kepada Tuhan? Karena saat Tuhan nanti meminta pertanggungjawaban kepada kita, kita sudah siap memberikannya kepada Dia. Seperti bendahara tadi, kapanpun diminta, dia sudah siap memberikan pertanggungjawaban terhadap keuangan yang dipercayakan kepadanya. Begitu juga lah dengan kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, kamu bukan milik kamu sendiri, kamu sudah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Kita mengelola kehidupan ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Paulus mengatakan hidup yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup anak Allah, bukan hidupku sendiri, bukan hidup orang lain. Jadi apapun yang kita miliki, sekecil apapun yang kita miliki, itu adalah milik Tuhan. Nah, jadi jangan pernah walaupun kita saat ini mungkin kita punya sesuatu, ya mungkin ada harta kita, ada uang kita, ada rumah kita yang bagus. Jadi kita harus merasa itu bukan milik kita. Jadi itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita dan yang akan nanti dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, terkadang kan banyak orang merasa itu milik dia, ya itu punya dia. Jadi dengan menggunakannya sesuka hatinya.
untuk memuaskan keinginannya, memuaskan hasratnya. Padahal di sini dikatakan tadi, jangankan harta dan kekayaan kita, diri kita aja pun bukan milik kita. Kita aja adalah milik Kristus, yang artinya bahwa kita tidak berhak atas diri kita. Nah, jadi karena nanti ada pertanggungjawabannya. Jadi kita boleh memiliki apa, tapi jangan merasa kita memiliki. Ya kan? Jadi seolah artinya bahwa kita ini merasa miskin di hadapan Tuhan karena tidak, padahal kita punya tapi tidak merasa kita miliki, sehingga kita tidak sembarangan menggunakan apa yang kita miliki. Nah, jadi karena apa tadi? Karena ada akan pertanggungjawabannya. Kita rajut, kita tenun kesucian. Setiap hari kita membuat perhitungan, pertanggungjawaban. Kita membuat neraca hidup setiap hari. Hanya orang yang membuat neraca hidup setiap hari yang bisa mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Kalau kita tidak serius setiap saat menenun, merajut kesucian dan membuat perhitungan, pertanggungjawaban setiap hari, tidak mungkin hidup kita bersih. Jadi kita harus meneliti diri kita setiap hari, ya kan? Kita harus melihat neraca hidup kita, apakah ada yang salah, ada yang menyimpang di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kembali merajutnya. Supaya apa? Supaya kita akan memperbaikinya. Supaya apa? Supaya kita tenun kembali mana hal-hal yang salah, ada bolong-bolongnya, ada yang nggak baik. Nah, kita akan memperbaikinya. Kita akan merajutnya. Supaya apa? Supaya hidup kita ini menjadi indah di mata Tuhan. Nah, jadi kita harus dengan tekun, ya kan? Dengan tekun. Supaya apa? Supaya kita melihat di mana kekurangan kita, di mana kelemahan kita. Nah, ini memang adalah suatu latihan bagi kita untuk kita bisa merajut hidup kita ini, kita bisa tekun dalam kesucian. Supaya apa? Supaya kita bersih di mata Tuhan. Jika tubuh, pikiran, perasaan kita milik Tuhan, maka semuanya harus menjadi bejana Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan mengekspresikan perasaannya, bagaimana Tuhan mau menggunakan mulut kita. Disitulah tubuh kita menjadi bait Allah, memperagakan kehidupan Kristus sehingga kita menjadi surat yang terbuka, seperti yang dikatakan dalam Kolose 3:4. Kita berjuang bagaimana tubuh, pikiran, dan perasaan kita menjadi bejana Tuhan untuk mengekspresikan, mewujudkan perasaan Allah. Nah, jadi kita harus sampai kepada taraf ini, Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mengekspresikan wujud Tuhan dalam kehidupan kita. Maka memang kita harus dibentuk seperti bejana tadi kan, dibentuk dulu. Memang sakit ya pembentukannya ya. Tetapi setelah kita dibentuk tadi dengan berbagai persoalan, masalah. Nah, tapi kita lihat bejana yang dibentuk tadi itu kan menjadi indah ya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita ini, ya kan? Tuhan membentuk kita seperti bejana itu. Kadang kita diputar-putar, ya kan? Nah, tetapi maksud Tuhan apa? Supaya kita ini tadi bisa menjadi indah di mata Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengekspresikan, mewujudkan perasaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini adalah sebuah perjuangan bagi kita terus, sehingga kita nanti menjadi bejana Tuhan yang indah di mata Tuhan, dan kita akan dipakai oleh Tuhan. Kita akan dijadikan Tuhan terus menjadi alat peraga Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di bagian keempat, yaitu berkat rohani. Setiap hari Tuhan pasti memberi berkat untuk pemenuhan kebutuhan fisik kita, tapi terutama untuk kebutuhan rohani. Kita pasti telah membuktikan bagaimana Tuhan memelihara dan mencukupi, walaupun mungkin tidak berlimpah atau tidak selimpah orang lain. Tetapi kita sudah bisa melewati dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sehingga kita ada sebagaimana kita hari ini. Jadi, banyak orang
yang diperjuangkan itu berkat rohani itu adalah berkat jasmani, ya kan? Berkat rohani itu adalah berkat jasmani yang bisa menyamankan hidupnya, yang bisa menyenangkan hidupnya. Yang dipikir berkat rohani, dia nyaman dalam berkat jasmani. Tetapi yang itu memang sah-sah saja ya. Karena apa? Karena berkat rohani, berkat jasmani itu juga sangat kita perlukan ya. Kita juga kan perlu kesehatan, kita juga perlu yang namanya kebutuhan hidup, perlu. Nah, tetapi yang paling orang cari utama itu kan itu tadi. Sementara yang paling utama itu adalah berkat rohani. Karena bagaimanapun kalau kita mengutamakan berkat rohani, bagaimana mengubah manusia batiniah kita ini yang menjadi serupa segambar dengan Allah nanti, pasti Allah pun akan memberkati kita secara jasmani. Jadi banyak orang kan hanya yang membutuhkan jasmaninya, bukan rohaninya. Nah, jadi kalau kita tadi mengejar berkat rohani, Tuhan pun akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Maka di sini tadi katakan walaupun mungkin tidak berlimpah atau tidak selimpah orang lain, ya kan? Nah, tetapi kita sudah bisa melewatinya dari waktu ke waktu. Bahwa artinya Tuhan pun akan memelihara kehidupan kita. Seharusnya kita persoalkan sekarang adalah apakah kita memperhitungkan berkat rohani yang Allah sediakan? Apakah kita serius juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan rohani kita? Sebab Tuhan berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketahuilah bahwa kita bukan hanya memiliki manusia jasmani, melainkan juga memiliki manusia rohani ya, yang juga harus kita usahakan perawatan dan pertumbuhannya. Jadi yang kita utamakan itu adalah perawatan manusia rohaniah kita ini, yaitu manusia lahiriah batiniah kita ini. Ini yang perlu yang kita perbaharui dari hari ke hari. Jadi bukan yang kita kejar itu tadi adalah hal-hal yang jasmani, tetapi bagaimana manusia batiniah kita ini. Itulah tadi yang berkat rohani itu, yaitu memperbaiki manusia batiniah kita ini. Supaya apa? Supaya kita bisa dikembalikan kepada rancangan semula tadi. Bukan berarti tadi saya bilang kita nggak butuh berkat jasmani ya. Kita butuh, karena berkat jasmani itu juga akan mendukung kita di dalam berkat rohani tadi, ya kan, bagaimana memperbaiki manusia rohani kita ini sehingga kita memiliki manusia batiniah. Karena bagaimanapun manusia lahiriah kita ini kan akan semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita ini yang akan diperbaharui. Maka itu yang paling kita kejar itu adalah bagaimana memperbaiki manusia rohani kita ini. Maka firman Tuhan berkata bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Bahwa karena berkat jasmani itu akan lenyap, ya kan, akan hilang sekejap. Tetapi berkat rohaniah ini yang menjadi milik kita, yang harus selama-lamanya bagi kita. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini di sini dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka semua kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Jadi kadang orang kan terbalik, cari berkat jasmaninya, rohaniahnya belakangan. Nah, tadi sini carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apakah ini berarti orang percaya mengenal Allah tidak mencari materi? Nah, bukan ya. Mencari, tetapi itu bukanlah sebagai tujuan utama. Nah, kita harus memperhatikan berkat rohani untuk bisa benar-benar berdampak di dalam hidup kita, sehingga mencapai kehidupan sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Jadi
inilah tadi berkat rohani tadi, yaitu bagaimana mengubah kodrat kita ini. Jadi nanti sebagai manusia lahir baru dalam Tuhan itu adalah perubahan kodrat, yaitu tadi kodrat berdosa menjadi berkodrat ilahi. Nah, jadi inilah yang harus membuka pemikiran kita bahwa yang paling utama dalam berkat rohani ini adalah mengubah manusia batiniah kita. Jadi bukan lahiriah, karena ini yang akan nanti berdampak bagi kita di kehidupan kekal nanti. Kenapa tadi? Karena kalau kita tidak menjadi manusia yang baru, kita tidak akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Paulus mengatakan, kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Banyak orang memperhatikan apa yang kelihatan. Yang tidak kelihatan tidak diperhatikan. Nah, ini kita melihat banyak orang-orang Kristen memang yang hanya memperhatikan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan tadi tidak diperhatikan, yaitu tadi apa, manusia batiniahnya tadi itu tidak diperhatikan. Tapi bagaimana tadi supaya berkat-berkat lahiriah itu tadi itu yang dia perhatikan. Maka banyak orang bekerja siang dan malam, tidak mengenal waktu, ya kan? Supaya apa? Supaya menerima berkat-berkat dari lahiriah tadi. Nah, tapi dia tidak memperhatikan manusia batiniahnya tadi. Banyak orang memperhatikan berkat jasmani, tapi berkat rohani tidak diperhatikan. Banyak orang peduli dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani untuk bisa diperbaharui hidup seseorang dari hari ke hari tidak diperhatikan. Kita akan sangat menyesal kalau terus-menerus ada dalam siklus hidup yang salah seperti ini. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang ada bersama ini bahwa yang selama ini yang kita perjuangkan adalah berkat-berkat rohani, yaitu adalah memperbaharui hidup kita dari hari ke hari. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang artinya bahwa mereka sibuk dengan siklus untuk hal-hal yang jasmani tadi, ya kan, hal-hal yang dari dunia ini yang hanya sementara ini, sehingga menyepelekan hal-hal yang rohani tadi, ya kan, bahwa hidup kita ini kan hanya sementara ya di bumi, dan apa yang kita miliki ini semua kita akan lepaskan gitu. Jadi marilah kita akan terus berjuang untuk kita memperoleh berkat-berkat rohani tadi sehingga kita menjadi manusia-manusia Allah nanti. Ini yang terakhir, yaitu menemukan kehendak Tuhan. Penyesalan di kekalan. Banyak orang Kristen berbicara tentang Tuhan, mengenai Yesus, tetapi tidak pernah menemukan Dia. Perkarakan masalah kita di hadapan Tuhan terus-menerus sampai kita benar-benar mengerti apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang kita alami. Jadi jangan kita memaksakan diri atau kehendak kita untuk segera bisa keluar dari masalah kita. Nah, jadi hanya orang-orang yang berhikmatlah yang akan mencari hal ini, ya kan, orang-orang yang memiliki hikmat atau memperkarakan hidupnya, mempersoalkan hidupnya di hadapan Tuhan. Nah, kenapa banyak orang Kristen berbicara tentang Tuhan, nah, tapi tidak dia bertuhan, ya kan? Dia nggak mengenal siapa Tuhan, dia tidak menemukan Tuhan. Maka di dalam Matius 7 itu banyak orang nanti berkata Tuhan, Tuhan. Nah, tapi apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena tadi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Nah, jadi ini yang harus terus kita perkarakan di dalam Tuhan. Apakah benar apa yang kita lakukan ini sudah sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Jadi kalaupun ada tadi masalah persoalan, kita jangan minta segera keluar dari masalah itu, karena di situ pasti ada didikan Tuhan dalam kehidupan kita.
Sebenarnya kita bisa dinasihati Tuhan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dibentuk lewat suara Tuhan, melalui khotbah, melalui nurani, maka Tuhan tidak perlu menghajar kita atau memberi pelajaran kepada kita melalui persoalan hidup yang berat. Tetapi kan masalahnya kita seringkali dinasihati Tuhan, kita tidak memperdulikan nasihatnya, ya kan? Kita tidak serius gitu. Jadi seharusnya banyak kejadian-kejadian yang menyakitkan itu adalah merupakan peringatan Tuhan bagi kita. Tapi terkadang kita kan mengabaikannya gitu loh. Kita mengabaikannya. Nah, jadi harusnya dengan persoalan itu kan bisa kita menemukan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, tapi sering yang kita hanya banyak orang hanya mencurigai Tuhan gitu loh, ya kan, lewat masalah itu. Maka kalau kita tadi mendengarkan suara Tuhan, kemungkinan Tuhan tidak akan memberikan pelajaran yang berat kepada kita. Kalau mungkin ya kan dalam hal-hal yang kecil, kita setia, kita taat ya. Jadi tetapi karena kita mengabaikan itu semua, maka Tuhan izinkan persoalan-persoalan yang berat bagi kita, supaya persoalan yang berat itu tadi kita terus melihat apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya banyak kejadian yang menyakitkan, itu merupakan peringatan Tuhan bagi kita. Kita mestinya bertumbuh menjadi manusia yang agung di mata Allah, sesuai rancangan Allah atau sesuai dengan rencana Allah. Kita merasa sudah menjadi Kristen yang baik, tetapi kita tidak bertumbuh sebagaimana mestinya kita bertumbuh. Nah, jadi masalah yang terbesar itu adalah sebenarnya dari diri kita sendiri, ya kan. Masalah yang terbesar itu adalah dari kita sendiri. Karena apa tadi? Karena dalam setiap masalah itu kita tidak menemukan rencana Tuhan di situ. Ya kan, kita tidak menemukan rencana Tuhan. Padahal di dalam masalah itu ada rencana Tuhan yang terbesar bagi kita. Yaitu apa? Yaitu bagaimana tadi mengubah manusia lahiriah kita ini supaya menjadi manusia batiniah. Karena yang Tuhan inginkan bagaimana kita ini nanti bisa dipermuliakan dengan Tuhan. Ya kan, bagaimana bisa kita dipermuliakan dengan Tuhan. Nah, jadi banyak orang Kristen kan merasa dia sudah menjadi orang Kristen baik, ya cukup gitu loh, ya kan, dengan datang dia ke gereja udah cukup lah gitu. Padahal Tuhan bukan hanya sebatas, bukan segitu ya kan, atau oh tadi aku bermoral baik ya cukuplah, kan banyak, aku tidak mengganggu orang, yang penting aku baik udah cukuplah, ya kan. Nah, tidak bertumbuh. Nah, jadi Tuhan tidak mau seperti itu gitu loh. Tuhan mau sampai kita bertumbuh sebagaimana mestinya. Itu yang Tuhan inginkan. Maka jadi Tuhan berikan hal-hal yang besar, kejadian-kejadian besar pada kita yang sangat menyakitkan. Supaya apa? Supaya kita sadar gitu loh. Kita sadar sebenarnya bahwa ada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, maka dikasihlah masalah gitu loh. Jadi maka dalam setiap persoalan itu seharusnya jangan kita cepat keluar dari situ ya, tapi kita harus bertanya sebenarnya maksud Tuhan apa ya dalam masalah ini. Jadi pasti ada maksud Tuhan bagi kita semuanya. Sayangnya banyak orang Kristen kadang-kadang dijelaskan juga tidak mau mengerti. Malahan berkata, apa salahku sampai aku harus mengalami keadaan ini? Mungkin memang tidak salah. Sedangkan di mata Tuhan, orang tidak bertumbuh. Sementara kesempatan hidup hanya satu kali di dunia ini. Nah, jadi hal ini kan banyak ya orang-orang Kristen mengalami masalah itu, dia tidak belajar dari masalah itu ya. Tapi dia hanya bertanya-tanya, kok aku itu udah rajin gereja, aku udah melayani, kok malah masalahku seperti ini, persoalanku seperti ini. Nah, jadi sehingga dia tidak menemukan apa maksud Tuhan di balik masalah itu. Yang ada hanya mungkin persungutan ya kan di hadapan Tuhan. Nah, sedangkan di mata Tuhan orang itu tidak bertumbuh, sementara kesempatan hidup hanya satu kali di dunia ini. Nah, jadi
masalah yang terbesar bagi kita ini adalah masalah kekekalan, bukan masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, ya kan? Bukan masalah keuangan, itu yang bukan itu masalah yang terbesar, atau mungkin aku belum dapat jodoh, bukan itu yang masalah terbesar, atau mungkin ekonomiku seperti ini, bukan itu masalah yang terbesar. Tetapi masalah yang terbesar adalah masalah bagaimana kita nanti hidup bersama dengan Tuhan dan dipermuliakan dengan Tuhan. Jadi bagaimana nanti kita akan bersama Tuhan nanti di kekekalan. Ini menjadi masalah yang terbesar. Jadi Tuhan mau menghindarkan kita dari penyesalan di kekekalan nanti. Jadi supaya tidak ada lagi nanti penyesalan di saat kita nanti tidak bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan sudah banyak memberikan peringatan-peringatan kepada kita lewat peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Nah, apakah peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami itu bermakna bagi kita untuk mengubah manusia lahiriah kita ini menjadi manusia yang batiniah. Jadi lewat peristiwa-peristiwa ini Tuhan akan menyadarkan kita supaya yang sebenarnya yang utama bagi kita adalah bagaimana kita nanti hidup bersama Tuhan, bagaimana nanti kita ada di kekekalan dan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Maka untuk itu kita harus terus berjuang mengubah hidup kita ini supaya apa nanti, supaya tidak ada penyesalan nanti bagi kita, tidak ada penyesalan di kekekalan, karena kekekalan itu ada dua, ya, surga dan neraka. Neraka juga kekekalan, nanti masuk neraka kita ada penyesalan. Jadi sebelum ada penyesalan, maka kita harus terus berjuang, kita harus terus serius bagaimana kita menjadi manusia yang baru. Karena tadi hanya manusia yang barulah yang akan dipermuliakan oleh Tuhan. Ya, sampai di sini saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih Pak David, saya kembalikan kepada Pak David. Ya, terima kasih Bu Remi sudah menyampaikan pemaparannya. Ini tentu hal yang sulit bagi kita untuk kita lakukan ya. Karena sebetulnya ini memang tugas manusia ya. Ketika manusia diciptakan jatuh dalam dosa, tidak mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang kita berjuang untuk bisa dikembalikan ke rancangan semula, menjadi manusia baru. Nah, ini proses-prosesnya terus panjang. Untuk minggu depan, topiknya ini ya, karakter Kristiani. Bacakan karakter Kristiani. Jadi saya udah pilihkan supaya proses dari menjadi manusia baru ini arahnya lebih jelas lagi ya. Karakter Kristianinya seperti apa sih yang Tuhan harapkan gitu ya. Nah, itu yang akan jadi topik bahasan kita untuk minggu depan dan seterusnya. Seperti biasa 6 kali pertemuan kita akan bahas. Oke, saya kira kita sudahi dulu ya acaranya. Supaya kita bisa beristirahat, dan besok malam ada doa malam, tetap ada doa malam. Saya tidak hadir karena saya mesti nganter mama saya ke dokter. Jadi karena ini acara sudah dikelola oleh Dewasa Muda, jadi tetap akan diadakan. Ya, ada teman-teman kita dari Dewasa Muda yang menyelenggarakan acara doa malam besok. Jadi tidak tergantung saya. Oke, ya mari kita akhiri acara kita malam hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk diskusi dan bincang-bincang kami malam hari ini. Pembelajaran yang sangat baik, namun kami sadar bahwa untuk melakukannya begitu sulit Tuhan. Karena itu kami butuh Roh Kudus, butuh malaikat-malaikatmu membimbing kami terus, mengingatkan kami terus, supaya kami mampu melakukannya Tuhan, sehingga kami bisa diperbaharui terus dari sehari ke sehari menjadi manusia baru,
manusia seperti yang dirancang Allah, manusia yang memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Karakter kami menunjukkan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengakhiri topik pembahasan menjadi manusia baru, dan minggu depan kami akan membahas dengan topik yang baru, yaitu karakter Kristiani Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri acara kami malam hari ini dan kami mau beristirahat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Malam Pak. Terima kasih kepada Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sangat Selamat malam.